Rahayu, Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisna Gosostro Sabu Inten bagian ke 20. Tetapi setelah pertempuran itu berlangsung, Lawa Ijo menangkap gerak-gerak yang menarik perhatiannya dari lawan Joko Soka. Maka segera perhatiannya beralih. Gerak orang ini demikian tenang, kokoh, dan tangguh. Pastilah dia bukan orang sembarangan. Sesaat kemudian, mendadak Lawa Ijo terkejut sekali sampai ia meloncat selangkah ke depan. Matanya dengan tajamnya mengawasi setiap gerak Mahesa Jenar sampai matanya seolah-olah mau meloncat dari kepalanya. Tiba-tiba saja ia melihat suatu pada gerak-gerak Mahesa Jenar, gerakan-gerakan yang pernah dilihatnya, bahkan pernah dialami kedahsyatannya. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, secepat sambaran halilintar, ia meloncat maju ke tengah-tengah arena pertempuran. Sementara itu, dengan nyaringnya, mulutnya berteriak, "Joko Soka, minggirlah!" Baik Joko Soka maupun Mahesa Jenar serentak terkejut mendengar seruan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa Lawa Ijo telah meloncat ke tengah-tengah mereka. Maka sesaat pertempuran itu terhenti, dan tanpa berjanji lebih dahulu, mereka bersama-sama meloncat selangkah surut. Wajah Joko Soka masih merah membara sebagai ungkapan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. "Lawa Ijo, apalagi yang kau mau dariku, sehingga kau hentikan perkelahian ini? Meskipun aku tidak segera dapat membunuh orang yang sombong ini, tetapi aku sudah bertekad untuk melayani sampai beberapa hari pun, bahkan bertahun-tahun sampai salah seorang dari kita hancur," jawab Joko Soka. "Kau benar Joko Soka, tetapi sudah aku katakan bahwa daerah ini adalah daerahku, sehingga kau pun harus menurut angger-anggerku," sahut Lawa Ijo. Joko Soka memandang Lawa Ijo dengan mata menyalakan api kemarahan. "Apalagi yang kau kehendaki dariku?" katanya. "Aku tak menghendaki apa-apa lagi darimu, kecuali serahkan orang ini kepadaku," jawab Lawa Ijo. Mata Joko Soka bertambah berapi-api lagi. "Lawa Ijo, apakah kau sudah memandang aku sedemikian rendahnya sehingga kau perlu menolong aku?" kata Joko Soka lagi. Lawa Ijo mendengus pendek sambil menggeleng. Ia berkata, "Sama sekali tidak kawan. Tetapi seperti yang kau katakan tadi, bahwa yang aku hadiahkan kepadamu hanyalah gadis itu saja, dan sekehendakmu lah kalau yang lain akan kau bunuh, tetapi orang ini tidak. Sebab aku sendirilah yang akan membereskannya." Mendengar ucapan Lawa Ijo itu, wajah Joko Soka menjadi semakin menyala, giginya gemeretak, dan tubuhnya menggigil menahan marah. Dengan suara gemuruh ia menjawab, "Aku bukan perempuan yang perlu perlindungan laki-laki. Buat apa aku menerima hadiah dari seekor kelelawar busuk seperti tampangmu itu? Lawa Ijo, jangan coba kau merendahkan aku." Meskipun wajah Lawa Ijo nampaknya jauh lebih buas dari wajah Joko Soka yang tampan itu, namun ternyata kepala Lawa Ijo agak lebih dingin. Karena itu, ia sama sekali tidak menunjukkan kegusarannya mendengar kata-kata Joko Soka itu. Bahkan, ia masih menjawab dengan tenang, meskipun tampak pula kegarangannya. "Joko Soka, aku tidak peduli atas tanggapanmu terhadap permintaanku. Serahkan orang itu kepadaku. Sebab aku mempunyai urusan yang lebih penting dari urusanmu. Urusanku menyangkut nama baik dan harga diri perguruanku.
sedang urusanmu hanyalah urusan perempuan itu saja. Oleh keterangan Lawo Ijo yang terakhir itu, nyala kemarahan Joko Soka menjadi surut. Sedang pancaran matanya yang berapi-api itu pun segera redup dan membayangkan keheranan. Tanyanya kemudian, "Kau katakan bahwa kau mempunyai urusan dengan orang ini, perkara perguruanmu?" Lawo Ijo mengangguk. Joko Soka bertambah heran dan tanpa disengaja ia memandang Maisa Jenar. Baru sekarang ia memperhatikan lawannya itu dengan seksama. Tubuhnya tegap kekar, dadanya bidang. Meskipun ia berwajah lunak, tetapi pandangan matanya memancarkan kecemerlangan pribadinya. Pantas bahwa aku tak dapat menjatuhkannya. Siapakah orang ini? Pertanyaan itu demikian saja meluncur dari mulut Joko Soka, dan sekaligus semua telinga yang berada di sekitar Airna itu segera memperhatikan, sebab pertanyaan yang demikian itu timbul pula di setiap hati orang yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan di antara mereka telah timbul harapan baru setelah mereka menyaksikan gerida orang yang mereka anggap tidak lebih dari seorang perantau, lebih-lebih sepasang suami istri yang telah merasa terlanjur menyuruh orang itu membawakan beban mereka. Maka semua perhatian pada saat itu tertambat pada mulut Lawo Ijo yang akan menjawab pertanyaan Joko Soka. Sementara itu terdengarlah Lawo Ijo berkata pendek. Kemudian barulah ia menjawab, "Joko Soka, jangan kau terkejut kalau aku mengucapkan nama orang ini. Ia adalah orang yang telah membunuh adik seperguruanku kemarin lusa, Watu Gunung. Dan aku tidak akan pernah lupakan, dan yang tidak akan pernah aku lupakan, orang ini pernah pula melukai bagian dalam dadaku." Berdebarlah setiap jantung mereka mendengar kata-kata ini. Pastilah orang ini bukan orang sembarangan. Tidak terkecuali Joko Soka, sudah sejak lama ia mengenal Lawo Ijo, dan pernah pula ia berkelahi melawan orang ini. Tetapi tak pernah salah seorang dari mereka berdua dapat mengatasi yang lain. Kalau orang ini pernah melukai Lawo Ijo, pastilah ia memiliki kesaktian yang tinggi. Kemudian terdengar Lawo Ijo melanjutkan kata-katanya, "Sayang bahwa ia tidak bersikap perwira. Ia menyerang aku pada saat aku sedang meloncat turun dari atap gedung perbendaharaan Istana Demak." Hati Maisa Jenar melonjak mendengar sindiran Lawo Ijo. Ia sama sekali tak mau menerima keterangan itu, sebab pada saat itu ia menyerang Lawo Ijo. Ia sedang berusaha melindungi Gajah Alit yang justru diserang oleh Lawo Ijo dengan sikap yang tidak perwira. Kecuali Lawo Ijo tidak menyerang dari depan. Juga pada saat itu Gajah Alit sedang dikerubut oleh 3 orang. Tetapi meskipun demikian, ia tidak merasa perlu melayani fitnah itu. Karena itu ia diam saja. Dalam pada itu Joko Soka pun segera teringat bahwa memang Lawo Ijo pernah bercerita kepadanya tentang luka yang dideritanya pada saat ia berusaha memasuki gedung perbendaharaan di Demak. Karena itu sebelum Lawo Ijo menyebut nama Maisa Jenar, ia mendahului berteriak, "Lawo Ijo, kalau demikian inikah orangnya yang bernama Maisa Jenar dan bergelar Ronggo Tohjaya yang terkenal itu?" Mendengar nama itu, bergetarlah perasaan mereka yang pernah mengenal kebesarannya, lebih-lebih para pengawal dan para pedagang yang datang dari pesisir utara. Tetapi dalam pada itu, dalam dada masing-masing terbersitlah semacam harapan baru yang menjadi semakin teguh bahwa jiwa mereka akan tertolong. Karena itu menjadi sedemikian besarlah hati mereka. Selain itu, para pengawal kemudian telah bersiap pula terjun ke dalam pertempuran seandainya Lawo Ijo dan Joko Soka akan bersama-sama menyerang Ronggo Tohjaya. Tetapi rupanya
Lowo Ijo tidak akan berbuat demikian. Joko Soka, karena itulah aku minta kerelaanmu untuk membuat perhitungan dengan Ronggo Toh Jaya, sebab aku mempunyai dugaan bahwa ia pun sedang mencari aku. Maka sebaiknya kami tidak menyia-nyiakan pertempuran ini, kata Lowo Ijo. Sekarang setelah mengerti persoalannya, Joko Soka pun tidak lagi merasa direndahkan oleh Lowo Ijo. Ia pun menganggap bahwa sikap Lowo Ijo yang demikian itu adalah wajar. Karena itu ia menjawab, "Sekehendakmulah Lowo Ijo, sebab daerah ini adalah daerahmu. Tetapi urusan gadis itu akan tetap menjadi urusanku, meskipun aku akan menunggu sampai kau selesai. Kalau kau tak berhasil dalam urusanmu untuk membalaskan dendam adikmu, aku juga akan membuat perhitungan dengan orang ini, sebab ia dengan sengaja telah mempermainkan aku ketika ia bersama-sama dengan para pengawal yang mengerubut aku. Bagus, sekarang minggirlah," desis Lowo Ijo. Sesudah itu, maka Lowo Ijo menghadap ke arah Mahesa Jenar. Matanya yang sudah memancarkan kekejaman serta kebengisan itu menjadi bertambah mengerikan. "Toh Jaya, bersiaplah. Aku akan membuat perhitungan," ujar Lowo Ijo. Mahesa Jenar tak menjawab sepatah kata pun. Mulutnya terkatup rapat sebab ia maju. Tetapi ia maju beberapa langkah mendekati Lowo Ijo dengan sikap yang meyakinkan dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sementara itu, langit telah menjadi semakin cerah. Angin pagi yang bertiup lambat-lambat menggoyangkan daun-daun pepohonan dan membuat suara berdesir di antara cabang-cabangnya. Suaranya merintih seolah-olah suara lagu yang mengiringi ratapan hati setiap orang yang menyaksikan permainan maut antara Mahesa Jenar yang bergelar Ronggo Toh Jaya dengan Lowo Ijo. Dua orang yang sama-sama terkenal dari aliran yang berlawanan, yang pada saat itu sedang mengadakan perhitungan hutang piutang nyawa. Namun betapa moleknya wajah pagi ini. Tak seorang pun yang berada di sekitar arena pertempuran itu sempat memperhatikan. Bahkan tak seekor burung pun di tempat itu yang sempat berkicau menyambut datangnya matahari. Seperti Joko Soka, lawan Lowo Ijo pun tak akan merendahkan dirinya melawan Mahesa Jenar dengan mempergunakan senjata. Tetapi setelah ia mengembalikan tongkat hitam Joko Soka, ia tidak menitipkan belati panjangnya, melainkan dengan kekuatan jari-jarinya belatinya itu dipatahkan dan kemudian dilemparkan jauh-jauh. Mau tidak mau, mereka yang menyaksikan pertunjukan itu hatinya terguncang. Segera setelah itu, maka dengan suatu suitan nyaring, Lowo Ijo mulai menyerang lawannya. Kedua tangannya direntangkan dan jari-jarinya siap merobek tubuh lawannya. Dengan satu loncatan yang dahsyat, ia menyambar kepala Mahesa Jenar. Mahesa Jenar sadar bahwa apabila serangan ini mengenai sasarannya, maka ia yakin bahwa kepalanya akan dapat berlubang sedalam jari. Sebelum ini Mahesa Jenar pernah bertempur dengan Lowo Ijo. Karena itu ia tidak dapat mengira-ngirakan kekuatannya. Meskipun ia yakin bahwa selama ini pastilah Lowo Ijo telah mendapat tambahan yang tidak sedikit. Melihat serangan Lowo Ijo yang dahsyat itu, segera Mahesa Jenar merendahkan dirinya. Tetapi sekaligus dengan tangannya ia menyerang perut lawannya dengan 4 jari. Sebenarnya Lowo Ijo sadar bahwa serangan yang pertama pasti tak akan mengenai sasarannya. Karena itu ia selalu waspada, sehingga ketika ia melihat serangan Mahesa Jenar dengan tangkasnya pula ia menghindarkan diri. Ia menarik sebelah kakinya ke belakang dan berputar sedikit. Kemudian sambil merendahkan diri, ia menghantam tangan Mahesa Jenar dengan sikunya. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau tangannya disakiti. Ia segera menarik serangannya dan mendadak ia meloncat setengah langkah surut. Tetapi demikian kakinya menjejakkan tanah,
Demikian ia melontarkan dirinya ke samping Lawo Ijo dan dengan tumitnya ia menghantam lambung. Lawo Ijo terkejut melihat gerakan ini. Kaki Mahesa Jenar bergerak demikian cepatnya, tetapi Lawo Ijo pun mempunyai cukup pengalaman. Segera ia merendah hampir rata tanah, tetapi demikian ia merendah, kakinya secepat kilat menyambar betis Mahesa Jenar. Serangan Mahesa Jenar yang berada dalam keadaan yang sulit selagi satu kakinya terangkat. Untunglah bahwa Mahesa Jenar cukup tenang, sehingga dalam keadaan yang nampaknya demikian sulitnya, ia masih sempat mengelakkan diri. Dengan sebelah kakinya, ia menjejakkan tanah dan meloncat tinggi dengan satu gerakan kakinya. Mahesa Jenar dapat mengubah arah sehingga tubuhnya terjatuh kembali beberapa depa dari lawannya. Lawo Ijo menjadi marah melihat serangan-serangannya yang dilakukan dengan segenap tenaga itu sama sekali tidak berhasil. Karena itu, segera ia pun menyerang kembali dengan dahsyatnya. Tangannya dengan 10 jari yang kokoh bergerak menyambar-nyambar dari segala arah. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu berdiri terpaku seperti patung. Hati mereka terpukau oleh pertunjukan maut yang sedang berlangsung dengan dahsyatnya. Sebentar-sebentar terdengar suara geretak, batang kayu yang patah terhantam baik oleh Mahesa Jenar maupun oleh Lawo Ijo. Sedang tanah tempat mereka bertempur seolah-olah telah berubah sedemikian rupa sehingga menjadi bersih dari segala tumbuh-tumbuhan. Perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin hebat. Tampaklah betapa hebatnya mereka berdua sampai sekian lama tidak nampak siapakah di antara keduanya yang lebih unggul. Lawo Ijo bertempur dengan penuh dendam akan pembalasan, sedangkan Mahesa Jenar bertempur dengan satu tekad yang telah bulat pula melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya. Demikian dahsyatnya pertempuran itu sehingga waktu berjalan cepat sekali. Dengan tak terasa matahari telah miring rendah di ufuk barat, seolah-olah sengaja mempercepat jalannya untuk menghindari kesaksian bahwa di tengah-tengah hutan Tambak Boyo telah terjadi suatu pergulatan maut yang mengerikan. Daerah pedalaman hutan yang selamanya tak pernah menerima cahaya matahari sepenuhnya itu kini telah kembali suram. Cahaya matahari yang sudah semakin lemah tidak mampu lagi menembus sepenuhnya kelebatan daun-daun pepohonan rimba yang liar dan pekat itu. Dua orang perkasa yang sedang bertempur mati-matian itu pun nampak tenaganya semakin lama menjadi semakin kendor. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki ketahanan jasmaniah yang luar biasa. Baik Mahesa Jenar maupun Lawo Ijo memang pernah mengalami pertempuran sampai berhari-hari. Kali ini mereka telah mengerahkan segala tenaga mereka. Setelah hal itu berlangsung hampir sehari penuh, terasalah bahwa kemampuan mereka mulai menurun. Dalam hal ini yang lebih merasa gelisah adalah Lawo Ijo. Perasaannya dibebani oleh dendam yang tiada tara. Sejak dirinya dilukai di halaman keraton Demak, ia sudah berjanji di dalam hatinya bahwa pada suatu saat ia harus membinasakan orang yang telah melukainya itu. Ditambah lagi, orang itu pula yang telah membunuh adik seperguruannya. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menghancur lumatkan orang ini. Setelah sekian lama ia merendam diri serta mencecap ilmu gurunya yang sakti Pasingsingan dengan penuh semangat, namun sudah sehari ia bertempur, masih belum ada tanda-tanda bahwa ia akan dapat mengalahkan lawannya, apalagi membinasakannya. Karena itu, ia menjadi tidak sabar lagi. Tujuannya hanyalah secepat mungkin membinasakan Ronggo Tohjaya. Dengan demikian barulah ia merasa puas. Untuk mencapai maksudnya itu, Lawo Ijo meloncat mundur beberapa langkah dari lawannya. Secepat kilat tangannya mengambil sebuah kantong kecil diikat pinggangnya. Segera cincin pemberian gurunya itu dikenakan di jari kanannya. Tampaklah bahwa cincin itu bermata batu aki merah menyala. Itulah batu aki yang dinamai Kelabang Sayuto.
Bentuk akik kelabang Sayuto tidaklah seperti kebiasaan batu akik yang diasah halus, tetapi batu ini di permukaannya kasar dan bahkan bergerigi tajam. Maisa Jenar tertegun melihat lawannya mengenakan cincin. Pasti itu bukan sembarang cincin. Tetapi belum lagi ia sadar benar Lowo Ijo telah meloncat menyerangnya dengan garang. Lowo Ijo telah mengerahkan segenap sisa tenaganya yang terakhir. Maisa Jenar terkejut diserang secara sedemikian. Lowo Ijo ternyata tidak lagi mempergunakan perhitungan, melainkan asal saja ia membenturkannya. Secepat kilat Maisa Jenar menghindar ke samping, tetapi seperti orang gila Lowo Ijo menerjang kembali. Demikian terjadi beberapa kali. Dalam keadaan demikian, sebenarnya banyaklah kesempatan bagi Maisa Jenar untuk memukul Lowo Ijo. Meskipun demikian, ia masih belum mempergunakan kesempatan itu, sebab ia masih ingin mengetahui latar belakang dari tindakan-tindakan Lowo Ijo yang aneh itu. Sebagai seorang yang telah banyak makan garam, seharusnya Lowo Ijo tidaklah kehilangan akal sampai sedemikian itu. Tetapi Maisa Jenar tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga-duga maksud lawannya, sebab Lowo Ijo merangsang semakin hebat, sehingga akhirnya terpaksa Maisa Jenar melayani pula dengan segenap tenaganya. Maka pertempuran itu menjadi semakin seru dan aneh. Gerak Lowo Ijo menjadi semakin liar dan seolah-olah membabi buta, namun tidak kurang pula berbahayanya. Akhirnya Maisa Jenar tak dapat lagi menahan dirinya mengalami tekanan yang gila, kasar, dan liar itu. Karenanya, segera ia melihat suatu kesempatan, maka segera ia meloncat maju dan dengan gerakan yang dahsyat, ia menghantam pelimpis lawannya. Melihat serangan yang demikian hebatnya, Lowo Ijo sama sekali tidak berusaha untuk menghindarkan diri. Memang kesempatan yang demikianlah yang ditunggunya. Setelah sekian lama, ia berusaha membentur tubuh lawannya, tetapi belum berhasil. Dengan mengerahkan segala sisa-sisa tenaganya yang dimiliki, Lowo Ijo melawan dengan sebuah pukulan yang dahsyat pula, menghantam tangan Maisa Jenar. Maka terjadilah suatu benturan yang mengerikan. Mulutnya menyeringai menahan sakit, seolah-olah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Sendi-sendi tulang seakan copot dari sambungan. Sesaat pandangannya menjadi kabur berputar-putar. Sementara itu, mereka yang menyaksikan perkelahian dahsyat itu, darahnya serasa berhenti mengalir ketika mereka melihat keadaan Maisa Jenar. Mereka menyaksikan suatu keadaan yang tak terduga-duga. Pada saat terjadi benturan, tubuh Maisa Jenar bergetar hebat, sehingga ia terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling pula. Ketika Maisa Jenar berusaha untuk meloncat berdiri, tiba-tiba tangan kanannya terasa pedih tak terhingga. Ketika ia mengamati tangan itu, ternyata terdapat sebuah goresan kecil. Itulah luka akibat batu akik kelabang Sayuto. Seterusnya, tidak hanya rasa perih saja, tiba-tiba mengalirlah rasa dingin yang seakan-akan menjalar menurut peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sehingga tubuhnya menjadi gemetar dan seakan-akan beku. Wajah Maisa Jenar segera berubah menjadi pucat seputih mayat. Joko Soka yang selama itu dengan enaknya melihat perkelahian itu menjadi keheran-heranan menyaksikan akibat dari benturan itu. Lama sekali tidak menduga bahwa Maisa Jenar yang sedemikian gagahnya, yang sudah bertempur hampir sehari penuh, dapat dirobohkan justru pada saat ia menyerang dan dibalas dengan sebuah serangan pula. Para pengawal rombongan yang merasa telah mendapat perlindungan dalam melakukan tugasnya melihat kejadian itu dengan hati remuk. Pimpinan pengawal dengan tidak menghiraukan keselamatan diri segera meloncat mendekati Maisa Jenar yang masih tertunduk dan menggigil hebat. Segera pimpinan pengawal itu berjongkok di samping Maisa Jenar sambil meraba-raba tangannya. Tetapi ketika ia menyentuh tangan Maisa Jenar itu, alangkah terperanjatnya. Tangan itu dingin seperti beku, dan di beberapa tempat tampaklah semacam bisul yang baru tumbuh. Segera pemimpin pengawal yang tua dan berpengalaman itu mengetahui bahwa tubuh Maisa Jenar telah terkena racun yang mengerikan. Maka segera ia dapat memastikan bahwa racun ini
pasti berasal dari cincin yang dipakai oleh Lowo Ijo yang bermata batu aki merah menyala yang bernama Kelabang Sayuto.